Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat bergabung dengan perkuliahan teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Kali ini dengan saya, Yanci Arizona, yang akan menjadi salah satu pengampu dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini didesain untuk mahasiswa Fakultas Hukum UGM sebagai satu mata kuliah umum, mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UGM, khususnya di semester 4. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah ini, dan nanti setelah itu kita akan membahas beberapa substansi-substansi awal sebagai dasar-dasar yang akan mengantarkan mahasiswa untuk bisa memahami teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, teman-teman dan adik-adik mahasiswa, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan ini? Paling tidak ada 6 hal yang kita akan temui ya di dalam perkuliahan ini. Pertama, nanti kita akan bicara tentang dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana satu peraturan perundang-undangan itu disusun, sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat melalui metode pemecahan masalah yang nanti kemudian akan dihasilkan dalam bentuk naskah akademik sebagai satu syarat formal dan juga tentu hal yang penting ya untuk perancangan satu peraturan perundang-undangan didahului dengan satu kajian akademik dalam bentuk naskah akademik. Lalu juga nanti bagaimana teknik untuk melakukan perancangan, menyusun struktur dan juga menyusun norma ke dalam peraturan perundang-undangan, dan nanti kita akan ada presentasi kelompok. Jadi itu kira-kira materi yang akan kita sampaikan, kita akan diskusikan selama mata kuliah ini berlangsung. Apa saja capaian pembelajaran dari mata kuliah teori dan praktik perancangan peraturan perundang-undangan? Ada 5. Pertama, mahasiswa mengetahui berbagai jenis norma hukum dan juga karakteristiknya serta susunannya. Yang kedua, mahasiswa mengetahui jenis dan peraturan dan juga fungsi dari peraturan itu serta materi muatannya. Mahasiswa bisa mengetahui tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu dapat menyusun dan merancang naskah akademik dan rancangan peraturan, dan terakhir, mahasiswa mengetahui ragam bahasa dan ungkapan yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, 5 itulah yang menjadi tujuan atau objektif yang menjadi capaian dari pembelajaran untuk mata kuliah ini. Berikutnya yang perlu disampaikan dalam kuliah perdana ini adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran. Saja yang akan dinilai, bagaimana penilaian itu dilakukan, bagaimana mahasiswa melakukan kerja ya untuk menyusun naskah akademik dan juga rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas selama perkuliahan ini. Nah, evaluasi pembelajaran eh, ada 3 hal yang nanti akan diminta ya tugas kepada mahasiswa sekaligus proyek. Jadi di mata kuliah ini tidak ada ujian tengah semester, juga tidak ada ujian akhir semester yang tertulis gitu ya. Sit in the class jadi tidak ada. Jadi penilaian akan dilakukan berdasarkan kelompok. Jadi mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, akan dibagi ke dalam 7 kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan satu topik masing-masing. Dan dari satu masing-masing topik itu nanti akan menyusun 3 hal. Pertama, dalam kelompok mahasiswa akan membuat daftar permasalahan dari topik yang nanti ditentukan menggunakan 2 metode.
yaitu metode RIA, Regulatory Impact Assessment, ataupun menggunakan metode ROCP, Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology. Apa itu RIA dan ROCP nanti kita akan diskusikan di dalam pertemuan-pertemuan di dalam kelas ini. Jadi itu yang pertama, membuat satu daftar permasalahan seperti satu paper singkat 10 halaman yang nanti paper itu akan dikembangkan menjadi naskah akademik. Naskah akademik ada format bakunya dan 10 halaman yang pertama menjadi tugas pertama itu akan berguna untuk membangun naskah akademik ya. Nah, bagaimana prosesnya nanti akan ada sesi khusus terkait dengan itu untuk memberitahukan kepada mahasiswa melalui kelompoknya bagaimana susunan dari naskah akademik, bagaimana setiap bagian-bagian dari naskah akademik itu harus disusun. Nah, tahapan ketiga yaitu menyusun rancangan peraturan. Jadi ini juga dikerjakan secara kelompok, urutannya dari satu paper singkat 10 halaman dikembangkan jadi naskah akademik, dan dari naskah akademik itu nanti lampirannya adalah satu rancangan peraturan dengan topik-topik tertentu yang nanti kita akan bagi. Jadi tiga itu yang akan menjadi dokumen ya sebagai evaluasi pembelajaran dan penilaian akan diberikan berdasarkan kualitas dari tiga dokumen itu, yaitu satu paper tentang identifikasi permasalahan, kedua naskah akademik, yang ketiga adalah rancangan peraturan. Nah, setiap mahasiswa, seluruh mahasiswa akan dibagi ke dalam 7 kelompok ya, dan setiap kelompok nanti akan terdiri dari 5 orang mahasiswa, yang mana nanti setiap kelompok itu akan mendiskusikan satu topik. Ada yang akan mendiskusikan topik tentang rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, itu kelompok satu. Kelompok dua akan membahas nanti tentang rancangan undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kelompok tiga akan membahas tentang rancangan undang-undang bahasa daerah. Kelompok empat akan membahas tentang RUU atau rancangan undang-undang daerah kepulauan. Kelompok 5 membahas rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi, kelompok 6 membahas rancangan undang-undang wabah, dan kelompok 7 membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Jadi itu semua belum ada undang-undangnya, ada ya sudah ada undang-undangnya, tapi nanti rancangan undang-undangnya konteksnya adalah rancangan untuk perubahan dari undang-undang yang sudah ada, tapi ada banyak sekali yang belum ada undang-undangnya, sehingga ini menjadi satu proses dialektis yang cukup baik sebenarnya. Satu sisi di pemerintah dan DPR sedang menyiapkan juga rancangan beberapa undang-undang ini sedang didiskusikan, dan Anda akan engage dalam proses yang sedang berlangsung di luar dan memikirkan substansi-substansi penting dari setiap rancangan undang-undang yang kemungkinan akan segera dibahas dan juga akan jadi undang-undang dalam waktu yang dekat. Nah, pada bagian ini saya hendak menginformasikan kepada Anda beberapa referensi, beberapa buku yang penting untuk dibaca, dipahami sebagai bekal untuk mengikuti perkuliahan ini. Ada paling tidak ada 4 buku ini, tentu Anda nanti bebas untuk mencari buku-buku yang lain, tetapi bagi saya setelah membaca beberapa referensi terkait, 4 buku ini kira-kira bisa membantu Anda untuk memahami dasar-dasar tentang jenis, hierarki, proses, dan juga substansi peraturan perundang-undangan. Pertama ada buku Maria Farida Indarti Suprapto, Ilmu Perundang-undangan, jilid 1, jilid 2, jadi Anda bisa lihat nanti bukunya. Kemudian ada bukunya ditulis oleh Natabaya, judulnya Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ada buku dari Profesor Bagirmanan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Nanti Anda bisa lihat halaman spesifik di situ. Ada juga buku dari Jim Lia Sidiki, judulnya Perihal Undang-undang. Ada halaman spesifik kalau Anda mau dalami, tapi Anda bisa baca buku ini sebagai buku pegangan, buku pedoman untuk memahami dasar-dasar
terkait dengan teori dan juga terkait dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, kita masuk ke materi pertama di dalam perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas beberapa hal sebagai berikut, antara lain pengertian peraturan perundang-undangan, letaknya di dalam sistem hukum nasional, apa kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, dan membahas tentang norma dan macam-macam hierarki peraturan perundang-undangan, macam-macam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan di daerah. Berikutnya membahas tentang prolegnas atau program legislasi nasional dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta lembaga pembentuknya. Kita akan melihat peristilahan dan juga pengertian dari peraturan perundang-undangan. Seorang ahli di bidang ilmu perundang-undangan, Hamid At-Tamimi, menyebutkan bahwa istilah perundang-undangan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda disebut dengan wetgeving, mempunyai dua pengertian, baik sebagai proses maupun sebagai produk. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Itu dalam pengertian sebagai proses. Tapi dia juga bisa dimaknai sebagai satu produk, yaitu segala peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi ketika kita diperkenalkan istilah peraturan perundang-undangan, include di dalamnya kita bicara tentang proses membentuknya dan juga hasil sebagai produk dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Nah, lebih lanjut, Atamimi menyebutkan bahwa secara teoretik pengertian undang-undang, jadi undang-undang ya, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu ada namanya undang-undang atau WET, bisa dimaknai dalam dua aspek, yaitu disebut dengan aspek formal dan aspek material, aspek formil dan material. Formal atau formil itu wet informel gezin, undang-undang disebut undang-undang karena dia merujuk kepada satu cara tertentu untuk membentuk undang-undang secara formal. Misalkan undang-undang tentang Kementerian Negara, dia undang-undang, ya bentuknya undang-undang. Tapi ada juga yang secara materialnya dia substansinya itu mengikat seperti undang-undang, tetapi dia tidak disebut undang-undang. Nah, misalkan kalau kita lihat dalam konteks peraturan perundang-undangan ada namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bentuknya peraturan pemerintah secara formil, tapi substansinya adalah undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Secara material, substansinya itu sama kekuatannya dengan undang-undang, tetapi bentuknya itu bukan undang-undang, tapi bentuknya adalah peraturan pemerintah. Nah, yang lain misalkan ketika konteks Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dan dalam hal tertentu misalkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang itu, maka kemudian ada norma baru yang lahir karena putusan MK, dan sebenarnya norma baru yang lahir dari MK itu secara material dia juga adalah undang-undang, tetapi secara formil dia bukan undang-undang, tapi dia adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi perlu memahami dua dua hal itu, beda antara formil dan material. Bisa jadi secara apa namanya formil dia bukan undang-undang namanya, tetapi substansinya itu mengikat selayaknya substansi sebuah undang-undang. Sekarang kita coba lihat ahli yang lain dalam hal ini bagaimana dia mendefinisikan peraturan perundang-undangan itu sebagai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum gitu.
merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan, merupakan peraturan yang mempunyai ciri umum, abstrak, atau abstrak umum, artinya dia tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu. Yang namanya peraturan, aturan, dari asal kata aturan, dia itu ditujukan untuk berlaku umum, bukan untuk orang tertentu saja. Jadi itu membedakan antara peraturan perundang-undangan sebagai norma umum dan abstrak. Umum itu dia berlaku untuk banyak orang, abstrak itu tindakannya tidak tindakan konkret tertentu gitu. Nah, beda dengan keputusan. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Kalau keputusan itu dia bersifat khusus, ya, dia ditujukan untuk orang tertentu atau disebut dengan individual, seperti SK pengangkatan seorang dosen, misalkan itu keputusan. Tapi kalau peraturan rektor, misalkan dalam konteks universitas itu tidak berlaku untuk orang tertentu secara individual, tapi berlaku untuk banyak orang, banyak dosen, banyak pegawai, mahasiswa, gitu. Nah, itu bedanya antara peraturan nanti dengan keputusan. Dan peraturan itu seperti disampaikan oleh Bagirmanan, dia dibuat oleh yang punya wewenang, dia berisi hak, kewajiban, fungsi, status atau tatanan tertentu materinya, dan dia bersifat abstrak dan umum. Nah, itu definisi peraturan menurut. Lalu bagaimana letak peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum? Kita tahu bahwa sistem hukum atau ada yang menyebut sebagai tradisi hukum, legal tradition, secara umum itu ada dua yang paling besar tentu ya. Pertama adalah disebut dengan Eropa kontinental, atau yang kedua disebut dengan Anglo-Saxon atau common law. Jadi kalau yang Eropa kontinental kadang disebut sebagai civil law, sedangkan eh, Anglo-Saxon itu kadang disebut dengan common law. Jadi dua itu bedanya apa? Kalau di Eropa kontinental atau civil law, hukum memang dikembangkan dari peraturan perundang-undangan karena ide tentang supremasi parlemen, supremasi rakyat, kemudian rakyat yang berhimpun di dalam parlemen, dan di parlemen itulah nanti dibuat peraturan, dibuat undang-undang, dan hukumnya itu dikembangkan dari peraturan itu. Seperti tradisi Romawi sebenarnya ketika kodifikasi dilakukan, kodifikasi hukum itu dilakukan untuk mengabstraksi praktek-praktek yang hidup di masyarakat, lalu diabstraksikan di dalam norma, norma itu adalah peraturan. Dan sistem hukum Eropa kontinental yang mengacu kepada tradisi hukum Romawi itu mengacu membangun hukum melalui peraturan. Nah, berbeda dengan sistem hukum di common law atau Anglo-Saxon, yang mana sistem hukumnya tidak dikembangkan dari kodifikasi peraturan, tetapi sistem hukumnya dikembangkan dari putusan-putusan di pengadilan atau disebut dengan case law. Jadi hukum itu berkembang dari kasus-kasus konkret. Jadi ketika satu perkara ditangani oleh pengadilan, maka norma dari mengadili putusan itu diikuti lagi oleh hakim berikutnya, diikuti lagi oleh hakim berikutnya, dan dia menjadi hukum. Gitu. Hukum berkembang dari praktek. Hukum tidak dikodifikasikan, tapi dia berkembang di dalam praktek. Jadi itu kalau kita lihat posisi peraturan perundang-undangan di dalam dua sistem hukum. Jadi kalau di dalam civil law, peraturan perundang-undangan itu sesuatu yang harus dijalankan karena dia merupakan kodifikasi dari praktek yang lazim di masyarakat. Uh, Sedangkan di dalam common law tetap ada undang-undang, bukan berarti tidak ada undang-undang, tapi undang-undang hanyalah sebagai satu referensi dalam mengadili kasus-kasus konkret yang ditemui dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Nah, dari situ ada norma-norma. Tetapi meskipun ada dua tradisi hukum itu secara dominan, dan Indonesia sebenarnya termasuk ke dalam eh, apa namanya tradisi hukum common law, tradisi hukum civil law, karena pengaruh dari kolonialisme Belanda. Belanda itu termasuk Eropa kontinental ya. Belanda belajar tentang sistem hukum dari Jerman. Jerman menggali sistem hukum Romawi gitu kira-kira apa namanya sanatnya ya. Apa namanya perjalanannya, dan kemudian di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh
sistem hukum Belanda, sistem hukum civil law. Tapi sebenarnya sekarang ini terjadi banyak pertukaran di antara dua sistem hukum itu. Justru kalau kita lihat prakteknya hari-hari ini pada negara-negara yang dengan tradisi hukum civil law, hakim di pengadilannya jadi semakin aktif untuk melakukan koreksi terhadap hukum. Misalkan, apalagi dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hakim bahkan bisa membatalkan undang-undang yang sudah dibuat. Jadi peranan pengadilan justru semakin dominan sekarang di dalam civil law. Sementara itu sebaliknya, dalam sistem hukum common law, justru sekarang semakin banyak peraturan perundang-undangan dibuat gitu, untuk menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan sosial. Jadi ada pertukaran saling meminjam. Tapi kita bisa melihat bahwa peraturan perundang-undangan itu menjadi satu penting sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat untuk ya melayani kepentingan, menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu menjadi sangat penting dalam kelas ini kita memahami sebenarnya dasar-dasar di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, saya pikir itu kuliah pengantar kita di pertemuan pertama ini tidak terlalu panjang, tapi dari situ mungkin nanti kita bisa mendapatkan, teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan pengetahuan tentang struktur perkuliahan ini, dan nanti dalam pertemuan-pertemuan berikut kita akan saling belajar, kita akan ada proyek yang dikerjakan dalam satu kelompok. Setiap kelompok nanti akan presentasi dan mendapatkan masukan dari teman-teman mahasiswa yang lain, juga tentu juga dari dosen, sehingga harapannya setelah selesai perkuliahan ini, semua mahasiswa punya pengalaman, tidak saja pengetahuan, tapi juga punya pengalaman untuk merancang peraturan. Karena apapun nanti profesi Anda setelah selesai kuliah, memahami perancangan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa alumni Fakultas Hukum. Apakah itu nanti akan bekerja di pemerintahan, bekerja di praktisi sebagai pengacara, hakim apalagi sebagai jaksa, ataupun bekerja sebagai notaris. Apapun profesi hukum itu membutuhkan skill terkait dengan eh, pemahaman membentuk peraturan perundang-undangan, mengetahui prosesnya, substansinya, dan lebih lanjut nanti akan menggunakannya, menginterpretasinya untuk kebutuhan profesi hukumnya masing-masing. Jadi demikian perkuliahan kita di awal ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Nanti kita akan berjumpa lagi di dalam perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.